Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan karunia dan nikmatnya, sehingga kita dapat ruku dan sujud menjalankan ibadah salat maghrib berjamaah. Semoga rangkaian ibadah salat maghrib kita terima dan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga duduknya kita di majlis ini Allah jadikan wasilah, Allah mudahkan urusan dunia dan akhirat kita, Allah jadikan putra putri kita anak yang soleh dan solehah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hari ini Ustaz sengaja enggak bawa kitab Tabighul Mafilin karena Ustaz ingin menyampaikan sebagai bentuk rasa kecintaan kita kepada Allah dan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang bencana yang menimpa saudara-saudara kita di Jawa Barat atau di Cianjur. Biar kita tidak dikatakan orang yang sombong, karena kita juga mendoakan mereka. Kita tahu bahwa ada bencana, tapi kalau diajak untuk berdoa, kalau tidak diajak nggak mungkin Bapak doain, cuma sekedar tahu saja. Karena kebiasaan manusia akan membentuk karakter manusia itu sendiri. Makanya biar kita tidak dikatakan orang yang sombong, alhamdulillah kita sudah mendoakan membacakan surat Al-Fatihah. Yang kedua, sebagai bentuk sikap orang yang beriman, boleh jadi gempa kemarin di Cianjur, Jawa Barat mungkin gempa yang besar, ya. Di samping juga ada tsunami, banjir dan lain sebagainya. Tapi mungkin ada musibah-musibah yang besar yang sifatnya pribadi. Kalau kemarin kan rame-rame barengan, makanya sifatnya besar. Bahkan data per 2 hari setelah kejadian saja sekitar 2.300 rumah hancur, 174 luka-luka, terus 66 meninggal, bahkan sekarang sampai 166 yang meninggal. Allahu Akbar walillahil hamd. Jadi materi pada malam hari ini, sikap kita, akhlak orang yang beriman dalam menghadapi musibah. Berawal dari ketika Allah menciptakan makhluk di dalam rahim ibu, yang ketika umur 4 bulan fayanfukhu fihi ruh, maka ruh itu Allah tiupkan. Maka ketika janin 4 bulan dalam rahim ibu, dia sudah bergerak karena rahimnya sudah Allah tiupkan ruh. Sebelum 4 bulan tidak ada gerakan. Setelah 4 bulan, maka ruh itu memiliki gerakan karena ditiupkan ruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fayanfukhu fihi ruh wa yaktubu bi arba'i kitabin. Setelah ditiup, maka dicatat 4 perkara di dalam kitab Allah yang kita kenal dengan qada dan qadar Allah. Pertama, fayaktubu fi rizkihi, dicatat rizkinya. Manusia itu sudah ditentukan rizkinya masing-masing. Kalau manusia sudah menyampai rizki yang sudah ditentukan oleh Allah, pasti mati. Gak bisa lebih. Cuma
Banyak dan sedikitnya manusia tidak mengetahui ketika ditentukan jumlah rizki. Kalau sekadar rizkinya 2M, ya, sekarang 1.999.950.000, berarti tinggal 50.000 lah. Kalau sekadar keluar masjid dapat rizki 50.000, pasti kayak gitu lain. Iya begitu. Nggak boleh lebih dan nggak boleh kurang. Cuma pertanyaannya kan tidak ada yang tahu jumlah rizki seseorang. Kemudian wa ajalihi, Allah tentukan ajal. Masya Allah, mudah-mudahan kita Allah tentukan ajal husnul khatimah. Kalau orang ditentukan ajalnya husnul khatimah, insya Allah dia terhindar dari fitnah kubur dan juga fitnah dunia. Sekarang saja gempa yang begitu dahsyat di Cianjur, maka banyak berseliweran informasi bahwa di sana itu ada katedral yang lebih besar daripada di DKI. Walaupun benar keadaannya, ini mengurangi keimanan kita dan rasa duka cita kita. Apa itu doa? Orang yang meninggal menjalankan aliran sesat, masa ke gereja pakai jilbab, pakai kerudung? Informasi itu musibah daripada musibah itu sedih. Boyo kasihan yang tidak ikut masuk dalam aliran kristenisasi atau keluar dari agamanya. Kan banyak juga yang muslim, yang pondok pesantren juga banyak. Wa ajalihi, dan ajalnya. Kita nggak tahu besok, kelak, tahun depan meninggal di mana, dalam keadaan apa. Ya mudah-mudahan zaman ujian meninggalnya di Mekah. Kalau di Mekah ya di Madinah. Allahumma. Kemudian yang ketiga, wa khairihi wa syarrihi, kebaikan dan keburukan. Kebaikan dan keburukannya juga sudah Allah tentukan. Mending kalau keburukan terus kebaikan, kebaikan. Maka yang keempat itu masuk kebaikan dan keburukan itu sa'idun wa sakiyun. Kesenangan dan kesusahan makhluk itu sudah Allah tentukan ketika umur 4 bulan. Tadi pagi ketawa-ketawa, pas sore hari nangis gitu. Perasaan baru bercanda sama ini, tadi malam pagi ribu. Itu sa'idun wa sakiyun, kesusahan dan kesenangan sudah Allah tentukan. Makanya kalau kembali lagi pada modal
yang Allah berikan kepada manusia, ya, bahwa manusia memiliki dua potensi, potensi kebaikan dan potensi keburukan. Ustaz sering menyampaikan berulang-ulang berkaitan dengan rizki, bahwasanya innallaha la yamutal 'abdi hatta yastakmila rizqahu. Allah tidak akan mematikan hambanya sebelum Allah menyempurnakan rizkinya. Allah sudah nulis rizkinya 2 miliar, sebelum 2M maka Allah tidak akan mematikan. Itu kelasnya manusia, berbeda dengan kelasnya para nabi dan juga para rasul. Jadi biar kenal dulu, ya, sebelum masuk ke akhlak, cara mensikapi musibah. Jadi 4 hal. Jadi khairi wasarihi juga masuk dalam kategori jodohnya di situ. Orang yang punya istri ibadahnya lebih baik, maka istri itu menjadi khairihi, menjadi baik bagi mereka. Kalau dia punya istri terus dalam keluarganya menjauhkan dari Allah, maka istri itu menjadi wasyarrihi. Karena berumah tangga ibadah, beristri juga ibadah. Kira-kira kalau nggak beristri dosa nggak? Dosa nggak? Enggak. Tapi jarang yang bisa, jarang yang kuat. Karena saya pura-pura kuat aja. Baik. Sikap dan akhlak kita orang yang beriman, cara menanggapi musibah, maka ada 3. Kalau bersumber dari surat At-Taghabun, yakinkan pada diri kita, ma asaba min musibatin illa biidznillah. Ma asaba min musibatin, tiada suatu musibah yang menimpa di atas muka bumi ini illa biidznillah, kecuali atas izin Allah. Begitu. Pantesan, ya, banyak yang murtad sih, banyak yang keluar Islam sih. Bapak jangan begitu. Bapak orang beriman. Yakinkan bahwa yang terjadi itu atas izin Allah. Husnul. Jadi kita terhindar menghujat, ya, terhindar suudon kepada orang lain. Illa biidznillah, kecuali atas izin Allah. Maka ayat selanjutnya, wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, yahdi qalbah, Allah akan memberikan petunjuk di dalam hatinya. Orang beriman dalam mensikapi musibah, kalau benar, maka Allah akan memberikan hidayah, Allah akan memberikan petunjuk. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Allah Maha mengetahui dengan segala sesuatu. Orang yang beriman, ya, ada musibah, dia akan nambah keimanannya, karena dia akan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau komentarnya bi'iradati wa qudratillah, sudah masuk dalam ketentuan iradat dan kudrat Allah, maka akan nambah keimanan kita. Tetapi kalau komentarnya gara-gara,
Padahal kalau gara-gara orang itu meninggalkan agama Islam karena masuk agama yang lain, kalau kalimatnya gara-gara, padahal orang itu sebelumnya jadi saudara kita bukan? Saudara. Maka yang baik sikapnya adalah pertama, bahwa segala bentuk musibah apapun semuanya atas iradah dan kudrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya musibah yang besar, yang kecil yang terjadi pada diri kita, badan kita dan sebagainya, semuanya atas dasar iradah dan kudrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita yakini bahwa musibah itu pertama datangnya atas dasar izin Allah. Kita yakin ya. Nah, itu pemahaman yang umum. Nah, sekarang rinciannya, sikap kita dalam menghadapi musibah. Pertama, musibah itu boleh jadi Allah memberikan peringatan. Ayatnya sudah masyhur, sudah pada hafal. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu. Telah nampak kerusakan di langit dan di bumi itu berkat ulah tangan manusia. Liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu, agar sebagian yang lain dapat merasakannya. Ini kaitannya peringatan, korelasinya dengan innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Yang kecil saja, kalau tetangga kita melakukan yang mungkar, maka kita yang tahu, kita harus memperingatkan. Kalau kita tidak mau memperingatkan, ketika tetangga kita diazab sama Allah, maka kita pun akan merasakan azabnya. Kira-kira begitu. Peringatan bertahap, dari mulai tingkat dasar RT, RW, kelurahan, kecamatan, bupati, gubernur sampai dengan presiden, harusnya begitu. Kalau kita tidak mau memperingatkan, maka liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu, biar mereka yang lain dapat merasakan peringatan. Hari ini kita merasakan enggak gempanya di sana? Bukan merasakan goncangannya, tidak, tapi merasakan akibatnya apabila kita, ya, ini dari segi keimanan tauhid. Belum lagi dari segi tatanan ruang, ya, tatanan bangunan, yang mana sekarang hutan pada gundul. Maka hal itu harus dijadikan pelajaran sebagai peringatan. Liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu, agar sebagian yang lain dapat merasakan sakitnya, merasakan peringatannya, untuk kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Konteks ayat itu begitu. Jadi yang pertama, musibah itu boleh jadi sebagai peringatan. Masya Allah. Jauh-jauh deh, jangan berat-berat. Kita kalau sekolah SD, kita telat sendiri, kita disetrap, ya. Mending kalau disetrap, ya. Yang lebih berat lagi, kalau nggak bayar SPP 3 bulan lagi
lagi nggak boleh masuk sekolah. Maksudnya peringatan. Ya, bukan ujian, maksudnya peringatan. Biar yang lain, ibu-ibu yang lain, orang tua yang lain, biar anaknya tetap masuk sekolah, maka SPP-nya harus tetap bayar gitu. Jadi itu yang pertama, musibah itu boleh jadi adalah peringatan. Yang kedua, musibah itu yang Allah timpakan baik di langit, di bumi, di laut, baik yang bersamaan dengan gempa maupun individu, maka boleh jadi musibah itu adalah sebagai hukuman. Tadi yang pertama surat Ar-Rum ayat 41, dan yang kedua surah At-Tur ayat 30. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydin nas wa ya'fu an katsir. Wa ma asabakum min musibah, dan suatu musibah yang Allah timpakan kepada kamu, fabima kasabat aydin nas, itu karena ulah tangan manusia, wa ya'fu an katsir, dan dengan musibah itu banyak Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Jadi musibah di samping juga hukuman dan juga ampunan. Contoh, tapi naudzubillahi min dzalik, seandainya kita melanggar larangan Allah, menjalankan larangan Allah, kita tahu azabnya berat di akhirat, tapi Allah lebih suka menghukum di dunia. Kira-kira Bapak terima nggak? Pasti terima, karena di akhirat lebih berat. Dari mana Ustaz tahunya? Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, "Idza aradallahu bi 'abdihi khairan ajjala lahu uqubata fid dunya." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, ajjala lahu uqubatan fid dunya, maka Allah segerakan siksaannya, maka Allah segerakan adabnya di dunia. Masya Allah. Tidak sedikit orang yang bertobat lantaran dia kena musibah. Tidak sedikit orang yang menjadi baik lantaran dia sakit. Fir'aun gak pernah sakit, ngaku Tuhan. Begitu insaf di tengah laut, amantu rabbimu Musa wa Harun, saya beriman dengan Tuhannya Musa dan Harun. Sudah terlambat. Makanya Fir'aun sebagai peringatan sekarang dijaga sama Allah, sebagai peringatan bagi kita yang masih hidup. Jadi ketika Allah menghendaki kebaikan kepada hambanya, ajalla lahu uqubata fid dunya, maka Allah segerakan azabnya di dunia. Masya Allah. Dulu pernah berlaku pada zaman Nabi Ibrahim Nabi Musa alaihissalam, ketika orang yang mengambil barang bukan haknya, maka didoakan paginya tangannya buntung.
pernah berlaku. Tapi sekarang hanya kita yang mengetahui ini peringatan apa hukum. Tapi sebaliknya, idza aradallahu bi'abdihi syarran amsaka lahu dunubahu ila yaumil qiyamah. Apabila Allah menghendaki kejelekan, keburukan kepada seorang hamba, amsaka lahu uqubatan ala dunubihi yaumil qiyamah, maka akan ditahan hukumannya di dunia, dikumpulkan kelak pada hari kiamat. Masya Allah. Kita kan kalau cerita ini senang, ya. Banyaklah cerita-cerita orang yang dulunya jadi PNS, begitu tua di masjid, cerita alhamdulillah sekarang di masjid. Dulu mah begini A B C D E F G, dulu mah nakal begini A B C D. Dia nggak tahu ilmunya. Padahal kalau tahu ilmunya, kejelekan ibu, kejelekan bapak jangan pernah diceritakan kepada orang lain. Biar bapak dan ibu Allah yang tahu. Allah sudah nutup-nutupin, tapi bapak yang cerita sehingga orang lain tahu. Nih hadisnya ini. Ketika Allah mengharapkan kebaikan kepada hambanya, uqubatan fid dunya, maka siksanya disegerakan di dunia. Entah itu sakit lah, entah itu stroke lah, entah itu apapun bentuk penyakitnya, yang sebenarnya tidak ada keturunan, yang sebenarnya juga kalau dihitung penyakit dari mana, nggak tahu sumbernya. Ini hukuman dari Allah. Lantaran Allah cinta sayang sama dia untuk menjadi orang baik. Yang lebih bahaya ketika Allah menjadikan seseorang jelek, keburukan, maka dosa-dosanya Allah tahan dan akan dikumpulkan kelak menjadi siksaan pada hari kiamat. Kan sedih. Lebih berat. Artinya kalau kita diberikan sesuatu yang tidak mengenakan menurut hawa nafsu, menurut keumuman orang, entah itu sakit, entah itu susah, nikmati. Boleh jadi kita lagi disayang sama Allah, menjadi orang yang baik. Gitu. Nah, yang terjadi di sana informasinya sebagaimana kaul kadal fakru ayakuna kufra. Kefakiran menjadi seseorang menjadi kufur. Agamanya dijual dengan mie instan, dengan beras, lantaran tidak bisa makan dan minum. Padahal bukan lantaran tidak bisa makan dan minum, lantaran tidak bersabar. Tidak ada sejarah membuktikan di Indonesia yang mati kelaparan sebenarnya. Apalagi mayoritas Muslim banyak di Indonesia. Saya yakin kalau lari ke masjid, masa ada sih pengurus yang mau ngasih makan? Kan begitu? Pas. Lantaran sudah cinta duniawi, pengen kayak orang-orang, bisa belanja ke sana kemari, punya baju bagus, perabotan rumah komplit, maka tergadaikan. Dan inisiatif untuk tidak terbuka alirannya, maka tetap saja pakai peci sama kerudung. Ustaz pernah sampaikan jauh hari bahwa ada 113 aliran sesat di Indonesia dan terbanyak pusatnya di Jawa Barat. Yang kedua adalah hukum
hukuman. Dan yang ketiga, sikap kita sebagai orang yang beriman dalam mensikapi musibah, maka anggaplah bahwa musibah itu adalah ujian. Makanya kalimatnya berbeda. Kalau peringatan, biar jangan terjadi lagi, biar jangan terulang. Kalau hukuman berarti pengampunan. Nah, yang ketiga, musibah itu adalah ujian. Kalau ujian biasanya rata-rata mau naik ke kelas. Yang namanya ujian sering naik, sering tidak. Walaupun kagak naik, setidaknya pernah ikut ujian. Nah, ujian itu rata-rata pasti kebanyakan naik. Hadis Rasulullah SAW, "Idza innal 'abda sabaqat lahu manzilatan." Apabila Allah sudah menentukan derajat yang tinggi, ini namanya ujian derajat. Tadi kebaikan, ini derajat. Innal 'abda idza sabaqat lahu manzilatan. Sesungguhnya seorang hamba yang sudah Allah tentukan derajatnya tinggi, walam yazki amaluha, akan tetapi tidak mencukupi amal ibadahnya, tidak mencukupi amal ibadah. Fal akibatu ala walidayhi ala mali wali nafsi, maka akan Allah uji, maka akan Allah berikan ujian kepada keluarganya, kepada anaknya, kepada hartanya, kepada dirinya sendiri. Orang hebat memang gampang jadi orang hebat, langsung jadi orang hebat. Kita ibadah puasa, tapi untuk menaikkan derajat tinggi di sisi Allah, pahala kita ini kagak cukup. Pahala kita kagak cukup. Maka Allah akan menguji sebagai tambahan, menguji anak-anak kita. Tuh, jadi nanti kita sadar, ya anak 4, gitu. Ya, yang satu ada yang soleh, yang 2 soleh, yang 2 salah. Terus, yang begitu punya anak 1 salah. Mana yang soleh? Kagak ada. Banyak kita sudah terjajah sebenarnya ya sama Pak Kalbe. Anak cukup 2 saja. Kalau anaknya tidak teruji, maka nanti Allah akan memberikan ujian hartanya. Masya Allah, kita tahajud rajin, puasa Senin Kamis rajin, sholat 5 waktu gak pernah ketinggalan, tapi kita miskin terus. Memang bukan ujian. Yang namanya ujian bukan berarti dia punya harta kaya terus diuji, kagak. Hidup miskin pun ujian. Diuji. Masya Allah. Kalau nggak cukup dengan hartanya, wali nafsihi, Allah akan uji dengan dirinya, dengan sakit. Ketika Allah menghendaki bahwa hambanya naik ke derajat yang lebih tinggi,
Jadi ketika manusia tingkatan kedekatan dengan Allah levelnya semakin tinggi, amal ibadah kita tidak cukup, maka dengan 3 hal itulah Allah akan menguji kita. Harta kita, anak kita, kalau kita suami istri kita, dan juga kita sendiri. Masya Allah. Jadi musibah itu bagi orang yang beriman ada 3. Satu, iya, malah gitu. Kalau Ustaz keluar juga nggak ada yang tahu. Sudah lah. Ustaz keluar juga nggak ada yang tahu. Jalan kesabaran. Ya, ini nih, ya. Pantesan banyak bawa cerita. Ya, di daerah mana tuh? Bogor. Ya, Jumatan nggak pakai adan, nggak pakai khotib, langsung qomat. Orang pas masuk tidur, bangun pas qomat. Jadi orang yang beriman dalam menghadapi musibah maka ada 3. Pertama adalah sebagai peringatan. Ayatnya surat Ar-Rum ayat 4. Kamu tuh tidur sama ibu. Ayat 40 Daral fasadi fil 41 daral fasadi fil bari wal bahri bima kasabat aydin nas liyudqahu ba'dalladzi amilu. Jadi musibah itu adalah peringatan. Yang kedua, musibah itu adalah sebagai hukuman. Hukuman. Maka kalau hadis Rasulullah SAW, ada orang yang bagaimana cara mengampuni dosanya itu susah, baca istighfarnya cuma di bibir saja, maka Allah kasih sakit. Ketika sakit kan diangkat rasa nikmatnya, nikmat rasa, dosanya diangkat, pahalanya juga diangkat. Ya. Ketika sembuh, Allah berikan kesehatan, dikembalikan, Allah kembalikan pahalanya, Allah tahan dosanya. Tapi memang kalau menghadapi rasa sakitnya tidak ngomelin Allah. Allah ini gimana ya? Tetangga saya padahal penyakitnya sama, periksanya sama, batuknya juga sama hari itu, tapi tetangga saya udah sembuh duluan. Allah ini kagak adil. Mentang-mentang dia cakap apa? Kalau dia sakitnya begitu, sembuh, ya, sehatnya dikasih, dosanya juga ditaruh lagi, pahalanya berkurang kagak pahalanya? Berkurang. Dosanya bertambah kagak? Tambah. Jadi kalau sakit juga dinikmati, ya, sakit juga dinikmati. Kan tadi udah bilang kalau memang itu hukuman. Kan hadisnya sahih semua ini Ustaz Ambil dari Anas bin Malik. Idza aradallahu bi 'abdi khairan ajalalahu. Allah segerakan. Ketika Allah menghendaki kebaikan pada seseorang, ajalalahu ubatan, maka akan Allah segerakan akibatnya. Akibatnya akan disegerakan akibatnya. Fit dunia, jalan lagi ngomongin Bu Haji, kesandung, astagfirullah, gara-gara ngomongin itu disegerakan karena Allah sayang. Yang kagak sayang sampai hatam ngomongin
kagak kesandung nyampe rumah. Beneran. Ya Bu ya, begitu. Kalau Allah sayang nih kita berbuat dosa, Allah segerakan akibat di dunia. Namun sebaliknya, wa idza aradallahu bi 'abdihi syarran amsaka lahu dunubahu yaumil qiyamah. Dosanya ditumpuk-tumpuk terus sampai hari kiamat. Kagak kerasa. Bu Haji yang sariawan, ya, bibirnya, tapi ibu yang ngomongin sehat terus. Begitu di akhirat, ibu bibirnya sakitnya bukan main. Bu Haji lagi nikmat di dalam surga. Makanya kalau sedikit-sedikit kita nggak biasa berbuat dosa, begitu berbuat dosa, ada hal yang tidak baik menimpa kita, maka itu adalah hukuman. Karena Allah sayang, biar kita langsung kembali begitu. Ya Bu ya. Untung tadi ibu tidur bangun. Coba kalau kagak bangun, kan repot kita. Itu yang kedua, yang terakhir coba ngetes aja. Yang ketiga, musibah itu bagi orang yang beriman, di samping satu peringatan, yang kedua hukuman, yang ketiga adalah hiburan, teguran. Yang ketiga uji. Kita tambahin lagi nih keterangannya. Beneran mulai pas mau bisa. Innal abda idza sabaqat lahu manzilatan. Sesungguhnya seorang hamba yang akan dinaikkan derajatnya tinggi di sisi Allah, sabaqat lahu manzilatan walam yazki amaluhu, akan tetapi amalnya tidak cukup, maka akan Allah berikan ujian kepada anaknya, hartanya, dan juga diri kita sendiri, istri-istrinya. Ya. Jadi anggaplah segala sesuatu yang tidak baik menimpa kita, anggaplah itu adalah ujian dari Allah, karena kita akan dinaikkan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka